Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 4 September 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-22. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudariku terkasih, saat berada di pantai Danau Genesaret, Yesus meminta pada Simon untuk bertolak lebih dalam dan menebarkan jalannya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi jawab Simon kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Kata-kata Simon hari ini menjadi sangat penting bagi permenungan kita. Simon seorang nelayan tulen, lebih tahu soal bagaimana menangkap ikan, hidupnya di danau dan laut. Tapi karena Yesus yang menyuruhnya, maka dia melakukan. Walaupun sepanjang malam dia tidak menangkap apapun, tapi karena perintah Yesus, Simon melakukan. Simon taat pada perintah Yesus. Dan ketaatan itu berbuah. Mereka mampu menangkap banyak ikan. Bahkan jala mereka koyak dan meminta bantuan teman-teman yang lain. Dan Simon lalu berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Simon menyadari ketidakpantasan dirinya di hadapan Yesus. Tapi Yesus tahu akan ketulusan Simon. Sebab itu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang kau akan menjala manusia." Semenjak itu hidup Simon berubah dari seorang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, hanya memikirkan urusan perutnya, kelompoknya, sekarang memikirkan misi perutusan yang lebih besar bersama Yesus. Ia mengikuti Yesus dan belajar dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Simon Petrus memberikan pencerahan pada kita hari ini. Kita diingatkan untuk mau terbuka hati mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita.
Bila kita mendengarkan dengan baik dan menjalani perintah Tuhan, percaya selalu ada berkat dalam hidup kita. Ada sukacita, ada rezeki yang Tuhan cukupkan untuk kita. Memang tidak mudah, hanya bisa bila kita memiliki sikap rendah hati untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Kita perlu selalu terbuka hati pada Tuhan dan sesama. Sayangnya kita agak sulit untuk menerima masukan dari sesama kita. Kita sulit mendengarkan orang lain. Kita merasa diri kita mampu, sudah bisa. Maka sikap Simon adalah inspirasi untuk kita. Dia tahu dia diri seorang nelayan yang tulen, yang tahu tentang kehidupan laut. Tapi dia mau rendah hati mendengarkan perintah Yesus. Dan itulah hasil yang dia terima. Menangkap sebanyak ikan. Bila Simon ngeyel pada saat itu, dan semuanya semaunya sendiri, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kisah Injil mungkin akan bercerita lain. Tapi karena Simon terbuka dan mau menjalani perintah Yesus, maka ada buah yang berlimpah yang diterima. Saudara-saudariku terkasih, kisah hari ini hendaknya menjadi inspirasi untuk kita. Agar kita memiliki sikap rendah hati seperti Simon. Agar kita mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Dan menjalani apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Percaya, dikala kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, berkat itu akan melimpah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.